Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 125, Tanda Indera Spiritual. Pria berjubah merah yang menyerang Luo Xiu bernama Li Hongwen. Dia dikenal sebagai pemburu bebas yang jahat di Kabupaten Lima Puncak. Li Hongwen sering menyerang dan membunuh kultivator seni bela diri di alam liar untuk merampok harta dan sumber daya dari mereka. Akibatnya, dia selalu masuk daftar buronan berbagai kekuatan. Namun, Li Hongwen sangat cerdik. Dia tidak pernah memprovokasi kekuatan yang beranggotakan Raja Bela Diri kuat. Selain itu, dia sangat kejam dalam beraksi. Setiap kali melakukan pembunuhan, dia selalu menghancurkan mayat dan menghapus semua jejak sehingga orang-orang tidak bisa melacaknya. Terlebih lagi, Li Hongwen sangat kuat. Bahkan jika ahli pemurnian ilahi level ke-8 dan ke-9 mengejarnya, walau tidak bisa mengalahkan mereka, Li Hongwen bisa melarikan diri dengan mudah. Li Hongwen tidak pernah berurusan dengan para raja bela diri yang kuat dan berpangkat tinggi. Jadi, tentu saja tidak ada ahli raja bela diri yang mencari masalah dengannya. Tangan Luo Xiu memegang sebuah pedang perang. Dia menatap cahaya pedang yang menyala dengan ekspresi tenang. Kelihatannya seolah-olah dia terpaku di tempat dan hanya menunggu dirinya dijemput ajal. Hal ini membuat Li Hongwen mencibir, sebelumnya bocah ini mampu menahan cahaya pedang dariku. Itu mungkin hanya keberuntungan saja. Tepat saat cahaya pedang tiba di depan mata, Luo Xiu akhirnya bergerak. Vital sejati merasuk ke dalam pedang perang. Cahaya pedang api hitam meroket. Luo Xiu menebas seolah ingin mengguncang api merah yang menyala. Tidak tahu diri, ekspresi Li Hongwen tampak tidak senang. Seorang level pertama tingkatan pemurnian ilahi tahap awal memang beruntung dapat menahan tebasan pedang darinya yang tidak terlalu serius. Kini tebasannya yang mengerahkan segenap tenaga ini bahkan tidak berani dilawan oleh level keempat tingkat pemurnian ilahi tahap menengah. Namun, Luo Xiu malah berani menantangnya. Bagi Li Hongwen, tindakan remaja berjubah hitam itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Nantinya remaja berjubah hitam akan ditelan oleh cahaya pedang Li Hongwen hingga berubah menjadi abu. Namun beberapa saat berikutnya, cibiran menghina di wajah Li Hongwen seketika membeku. Grur, raungan naga bergema di udara dan api hitam mengembun membentuk wujud naga. Naga tersebut menelan cahaya pedang yang menyala. Teknik kultivasi macam apa ini? Ekspresi Li Hongwen sontak berubah dan dia segera berteriak, ledakan. Cahaya pedang yang menyala tiba-tiba dilahap oleh api hitam berwujud naga. Kemudian, api hitam berwujud naga langsung meledak dan hancur di udara. Energi vitalitas yang kuat pun berfluktuasi dan beriak ke segala arah. Mati saja, sosok Luo Xiu berubah menjadi aliran cahaya. Pedang perang peringkat bumi diayunkan sehingga energi pedang berubah menjadi api hitam berwujud naga. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ketika menara naga terbang di tingkat ke-7, Luo Xiu harus mengerahkan 24 kali lipat kekuatan dari keterampilan transformasi misterius untuk bisa bersaing dengan tingkat ke-7 pemurnian ilahi. Namun, setelah berlatih kekuatan naga asli dan ditambah dengan latihan kerasnya akhir-akhir ini, Luo Xiu cukup mengerahkan 6 kali lipat kekuatan untuk bisa bertarung langsung dengan tingkat ke-7 pemurnian ilahi tahap lanjutan. Inilah keuntungan dari teknik kultivasi bermutu tinggi dan alasan kenapa banyak kultivator seni bela diri di dunia berlomba-lomba untuk mencari seni bela diri bermutu lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat seni bela diri, semakin kuat kekuatan basis kultivasi seniman tersebut dibanding seniman dari tingkat yang sama. Selisih ini bahkan sangat besar hingga beda belasan kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat. Teknik kultivasi kekuatan naga asli tingkat ke-8 ini tidak diragukan lagi. Kekuatannya beberapa kali lipat lebih kuat daripada teknik misteri ke-8 yang dilatih Luo Xiu sebelumnya. Hal ini sangat mustahil. Wajah Li Hongwen berubah drastis. Dia tidak percaya bahwa tingkat pertama pemurnian ilahi tahap awal bisa bertarung dengan tingkat ke-7 pemurnian ilahi tahap lanjutan. Namun, faktanya jelas terlihat di depan mata. Manset gravitasi telah lama ditarik kembali oleh Luo Xiu. Pada saat ini, kekuatan pertempurannya meletus dalam skala penuh. Hal ini memberikannya perasaan puas yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Dengan kondisi tubuh saat ini, kekuatan Luo Xiu yang meningkat 6 kali lipat dapat digunakan kapan saja tanpa perlu khawatir apakah tubuh dapat menahan serangan balik atau tidak. Ekspresi wajah Li Hongwen yang awalnya penuh dengan cibiran kini berubah menjadi serius dan dingin. Pedang pertempuran di tangannya bergetar dan vital sejati yang tak terbatas menyembur keluar. Kekuatan menakutkan yang membuat orang berdebar-debar menyebar dari tubuhnya.
Pedang api terbang. Li Hongwen menebas pedangnya, auranya sangat mengerikan dan vital sejati yang berapi-api benar-benar terintegrasi ke dalam kekuatan pedang ini. Pedang ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Keterampil pedang yang diterapkan merupakan keterampilan pedang seni bela diri. Pedang pemurnian api maut kegelapan mengembun dan menyelimuti seluruh pedang pertempuran. Kesadaran pedang yang ganas mengandung aura membunuh yang menakutkan, yang langsung berdampak pada pikiran lawan. Pada saat ini, Li Hongwen merasa jiwanya seolah-olah ditembus oleh 10.000 pedang. Seni bela diri peringkat ke-7, seni bela diri kesadaran pedang. Li Hongwen sangat terkejut dan hatinya perlahan-lahan muncul rasa takut yang dahsyat. Li Hongwen juga berada di tingkat ke-7 pemurnian ilahi. Akan tetapi kemampuannya jauh lebih buruk daripada lawan yang Luo Xiu temui di Menara Naga Terbang. Di bawah basis kultivasi yang sama, terdapat perbedaan kekuatan dan yang kuat bisa langsung membunuh yang lemah di level yang sama. Lari, harus melarikan diri. Orang ini sama sekali bukan level pertama tingkatan pemurnian ilahi. Dia pasti monster tua yang menyembunyikan basis kultivasinya. Li Hongwen mundur dengan panik. Namun, aura pedang yang menakutkan yang dikondensasi oleh api maut kegelapan terus-menerus menindasnya. Ruang di sekitarnya sepertinya terikat oleh aura pedang itu, sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Tidak, kakakku tidak akan melepaskanmu, Li Hongwen meraung dengan enggan. Beberapa saat berikutnya, dia dicabik-cabik oleh gerombolan pedang yang panjangnya lebih dari 3 meter dan tubuhnya hancur hingga berkeping-keping. Pada saat Li Hongwen sudah sekarat, seberkas cahaya terbang keluar dari kepalanya yang nyaris putus dan menembak ke arah Luo Xiu. Luo Xiu mengangkat tangannya dan menikam dengan pedang, tetapi pedang pertempuran yang dia ayunkan tidak bisa memecahkan cahaya pedang yang sedang melaju ke arahnya. Cahaya pedang itu langsung melewati penghalang pedang pertempuran di tangannya dan mendarat di tubuhnya. Apa-apaan? Luo Xiu segera menyelidiki tubuhnya, tetapi tidak menemukan kelainan apapun. Seberkas cahaya yang jatuh ke tubuhnya seperti lumpur yang mengalir di laut tak bersuara. Ini adalah pertama kalinya Luo Xiu mengalami situasi seperti ini. Hatinya seketika merasa tidak nyaman. Luo Xiu memeriksa tubuhnya berulang kali, tetapi masih tidak ada jejak atau kelainan di tubuhnya. Namun begitu dia dengan saksama memeriksa jubah hitam di tubuhnya dengan indera spiritual, dia menemukan ada sebuah tanda di mansetnya. Tanda ini dikondensasi dari indera spiritual. Pemilik tanda dapat mengunci posisinya kapan saja dan di mana saja melalui indera spiritual. Luo Xiu teringat dengan perkataan Li Hongwen sebelum meninggal, dan dia pun menebak kalau tanda ini sepertinya ditinggalkan oleh kakaknya. Begitu seseorang membunuh Li Hongwen, indera spiritual akan terbang keluar dan membekas di tubuh si pembunuh. Indera spiritual yang terkandung di dalam tanda itu tidak begitu kuat tetapi sangat kental. Itu membuat Luo Xiu dapat merasakan bahwa kakak tertua Li Hongwen memiliki basis kultivasi di tingkat ke-8 atau ke-9. Namun, begitu tanda indera spiritual ini diketahui oleh Luo Xiu tentu saja akan langsung menghapusnya. Dia tidak ingin diawasi oleh orang suci bela diri tertinggi di level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi sepanjang waktu. Luo Xiu mengangkat tangannya dan menyingkirkan cincin penyimpanan Li Hongwen setelah kematiannya. Di dalam cincin tersebut terdapat ribuan batu vitalitas, serta beberapa pil peringkat ke-4. Di tingkatan pemurnian ilahi, mereka dianggap relatif cukup kaya. Di antara semuanya, yang paling berharga adalah pedang pertempuran tingkat manusia tertinggi, yang bernilai 5 atau 6.000 batu vitalitas. Setelah Luo Xiu mengambil bahan-bahan dari beruang liar bermata 3, barulah dia terbang dan menghilang di wilayah ini. Tidak lama setelah berjalan keluar dari Gunung 9 Puncak, Luo Xiu pun datang ke sebuah kota di Kabupaten 5 Puncak, yang bernama Kota Zondi. Beberapa hari ini, Luo Xiu akhirnya mengasah diri dengan 10 kali gravitasi. Apalagi pertempuran sebelumnya dengan Li Hongwen yang mencapai tingkat ke-7 pemurnian ilahi, malah memberi Luo Xiu semacam perasaan bahwa dirinya sendiri akan segera menerobos tingkat itu. Sebab itu, setelah Luo Xiu sampai di kota Zondi, hal pertama yang dia lakukan adalah menemukan penginapan untuk berkultivasi di pengasingan. Satu demi satu batu vitalitas di sekelilingnya berubah menjadi bubuk halus. Energi vitalitas di peringkat surga yang kuat pun diserap masuk ke tubuhnya dan terus memadat dalam cakram dunia hidup dan mati sampai berubah menjadi vital sejati. Di lautan energi bidang eliksir, terkadang vital sejatinya Luo Xiu berubah menjadi bara putih gaib, terkadang juga akan berubah menjadi api maut kegelapan yang menakutkan. Setiap vital sejatinya Luo Xiu akan berubah menjadi bentuk naga, kemudian berkeliaran dan bersembunyi di lautan vital sejatinya di bidang eliksir. Kekuatan yang kuat berpusat di lautan energi di bidang eliksir, kemudian mengoperasikan sirkulasi energi kecil besar dan mengalir di anggota badan, tulang serta 8 meridian. Tak lama kemudian, Luo Xiu membuka matanya dan memperlihatkan ekspresi senang. Basis kultivasinya sudah mencapai tingkat kedua pemurnian ilahi. Luo Xiu baru menerobos tingkatan pemurnian ilahi sebulan yang lalu. Kultivator seni bela diri pada umumnya biasanya harus berkultivasi keras jika ingin menerobos dari tingkat pertama menjadi tingkat kedua tingkatan pemurnian ilahi.
Setelah itu, Luo Xiu mulai mengemas barang-barangnya. Terutama ketika melintasi Gunung 9 Puncak, Luo Xiu membunuh banyak binatang iblis yang mencapai level keempat tingkat pemurnian ilahi. Bahan-bahan di tubuh beberapa binatang iblis itu dapat dijual di kota atau ditukar dengan ramuan spiritual. Kota Zondi terletak di daerah yang dekat dengan Gunung 9 Puncak. Kekuatan dari berbagai tempat memiliki toko di sini dan secara khusus membeli semua jenis sumber daya harta karun yang diperoleh oleh para pemburu. Beberapa hari selanjutnya, Luo Xiu pun menjual bahan-bahan itu dengan banyak ramuan spiritual, kemudian dia mulai menyempurnakan pil peringkat keempat. Semuanya mengutamakan riil pemurnian esensi yang mengandung energi vitalitas yang murni untuk meningkatkan basis kultivasi. Kali ini Luo Xiu melakukan perjalanan ke alam rahasia iblis untuk membiarkan tubuh fananya bisa menerobos tubuh perang tingkat atas. Ketika memanfaatkan manik darah untuk menguatkan tubuh fana, dia masih bisa mengkonsumsi pil untuk meningkatkan basis kultivasi. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sebagian besar kultivator seni bela diri di dunia berspesialisasi dalam seni bela diri vital sejati, pemurnian tubuh atau ada juga sebagian kecil yang terlahir dengan jiwa yang kuat sehingga berspesialisasi dalam pemurnian jiwa. Bagaimanapun, energi orang terbatas. Di dunia ini, mungkin hanya beberapa jenius tak tertandingi, yang dapat melatih 2-3 seni bela diri sekaligus. Kebanyakan orang hanya berspesialisasi dalam satu jenis seni bela diri. Bahkan jika seseorang memiliki bakat yang cukup tinggi, tapi jika dia tidak memiliki cukup kesempatan sehingga hanya bisa mengikuti seni bela diri yang kurang unggul, orang tersebut pun akan tampil biasa-biasa saja dalam segala aspek. Bakat yang cukup tinggi hanya berarti pada titik awal yang tinggi. Jauhnya jangkauan yang bisa diraih dalam seni bela diri tetap bergantung pada mentalitas, pemahaman dan kesempatan yang dimiliki seseorang. Kesempatan memainkan peran yang sangat penting. Bagi Luo Xiu, pemaduan manik hidup dan mati adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Pada saat yang sama, di tempat berjarak ribuan kilometer jauhnya dari kota Zondi, ada seorang pria berbaju merah berekspresi muram dan sekujur tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang kuat. Beraninya kamu membunuh adikku? Apakah kamu mengira kamu bisa aman dan selamat dengan menghapus tanda indera spiritual? Pria berbaju merah mendengus dingin dan raut wajahnya penuh niat membunuh. Saat adiknya, Li Hongwen, mati terbunuh, penampilan pembunuh langsung muncul di benaknya melalui indera spiritual. Luo Xiu tidak mengetahui semua ini. Di kota Zondi, Luo Xiu menyempurnakan 30-an pil pemurnian esensi. Kemudian, dia mengeluarkan peta rahasia dan kembali mengonfirmasi lokasi pintu masuk alam rahasia iblis. Setelah itu, dia segera melanjutkan perjalanannya. Sebelumnya, Yan Yueyu pernah memberitahunya bahwa ada beberapa jejak kuno di alam rahasia iblis. Orang-orang bisa memperoleh warisan darinya. Alasan kenapa keluarga Yan dari prefektur pedang kuno bisa menjadi salah satu dari 10 keluarga terhebat di negara bagian tanah langit adalah karena mereka telah memperoleh sebagian dari warisan kuno yang ada di alam rahasia iblis. Sekarang, peta rahasia iblis dan giok iblis 2 bulan untuk membuka kunci alam rahasia ada di tangan Luo Xiu. Baik itu alam rahasia iblis, menara naga terbang maupun alam rahasia misteri, semuanya adalah peninggalan dari kekuatan besar di era kuno. Keluarga besar pada generasi selanjutnya juga bangkit karena telah mewariskan peninggalan-peninggalan tersebut.